Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SEMM, selaku pembimbing dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya bernama Aliatul Jamaliyah yang berNIM 2892150206, kelas manajemen pagi. Ingin memaparkan materi yang berjudul uang. Sejarah uang di Indonesia. Masa awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintahan Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, mata uang di Javas Bank. Di antara ketiga mata uang tersebut, yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima Afnai, Letjen Sir Montagu Stopford, yang pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang nica di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan Afnai. Namun, protes keras ini diabaikan oleh Afnai. Oleh karena Afnai tidak mencabut pemberlakuan mata uang nica, maka tanggal 26 Oktober 1946, pemerintahan Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru, yaitu ORI, Oyang Republik Indonesia, sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang di Javas Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintahan juga telah mengubah Bank Pemerintahan Pendudukan Jepang Somin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kyoki Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos KTP yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank Tabungan Pos, dan akhirnya pada tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan sebelum adanya transaksi antar manusia, karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tahap barter. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dipenuhi sendiri. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang ingin dan menginginkan barangnya. Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Tahap penggunaan uang barang. Barang atau benda yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi, berkekuatan magis atau merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Misalkan garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada zaman dahulu. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, antara lain tidak memiliki pecahan, hanya berlaku pada daerah tertentu, kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama. Tahap penggunaan uang logam. Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap penggunaan barang sebagai uang logam. Sebagai uang, logam yang dipilih antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun demikian, karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas,
Sementara jumlah transaksi masyarakat semakin berkembang, mata uang logam jenis ini pun tidak dapat dipertahankan. Tahap penggunaan uang kertas. Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat tukar. Tahap penggunaan uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah berkembang uang elektronik, di mana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer antar bank yang saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet, serta SMS, telepon seluler. Jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu A. Berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dan nominalnya kecil, seperti 100, 200, 500, dan 1000. Uang kertas dibuat tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominal besarnya contohnya 10.000, 20.000, 100.000. B. Berdasarkan nilai. Full body money bernilai penuh. Merupakan uang yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam sebesar 500 bernilai sama dengan nominalnya. Recitative full bodied money tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang kertas bagi menjadi 4. C. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan. 1. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan untuk seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. 2. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. D. Berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, Spanyol, dan lain-lain. Fungsi uang. Ada 2 macam fungsi uang, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar, medium of exchange, yang dapat dipermudah pertukaran. Uang berfungsi sebagai satuan hitungan atau unit of account, menunjukkan nilai barang atau jasa atau alat penunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai valuta. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Teori uang. Teori uang terdiri atas teori
statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis disebut juga teori kualitatif statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang statis adalah A. Teori metabolisme atau interstik oleh KMAPP. B. Teori konvensi atau perjanjian oleh Davanzati dan Montanari. C. Teori nominalisme. D. Teori negara. Teori uang dinamis adalah A. Teori kuantitas dari David Ricardo. B. Teori kuantitas dari Irving Fisher. C. Teori persediaan kas. D. Teori ongkos produksi. E. Uang dalam ekonomi. Arti penting uang dalam perekonomian. 1. Arti penting uang dalam produksi. Produsen memproduksi dan menjual barangan anjaannya sebagai memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. 2. Arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. 3. Arti penting uang pada masyarakat. Masyarakat pada umumnya penggunaan uang untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam penukaran uangnya dengan barang-barang dan jasa. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.